Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana struktur makalah yang baik dan benar, bagaimana cara referensi, mengutip referensi, dan berbagai penjelasan lainnya. Jangan lupa silakan dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti, boleh di WA di nomor 0823 11 17 2736. Baik, pertama dalam makalah itu yang ada adalah cover. Untuk cover yang menjadi kalimat pertama ini judul dari materi. Baru kemudian beralih ke nama kelompok. Di sini ada kelompok 5. Baru anggota kelompoknya beserta NPM. Untuk penulisan anggota ini diusahakan sesuai dengan abjad. Misalnya nih ada 2 orang. Otto nih Zai, NPM-nya 18 13 03 20 54. Baru nomor 2-nya Yudita. Intinya sesuai dengan abjad. Setelah itu baru mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Di sini psikologi umum. Baru dosen pengampu. Setelah identitas kelompok dan mata kuliah serta dosen pengampu selesai, baru dicantumin cover. Jadi ini logo dari kampus. Baru ini nama kampus, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene STT. Ini nama kampusnya. Baru barisan keduanya, pendidikan Kristen anak usia dini. Jadi ini nama prodinya. Baru dikasih tahun 2021. Jadi sampai di sini udah jelas ya struktur cover. Diulangi dimulai dari judul, nama kelompok atau identitas kelompok, baru mata kuliahnya, baru nama dosen pengampu, kemudian cover, baru identitas kampus Sekolah Tinggi Teologi Ekumene STT, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini PKUD, baru tahun 2021. Untuk lembaran keduanya yang dikasih adalah kata pengantar. Di kata pengantar ini di paragraf pertama itu ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi di sini puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini merupakan salah satu penugasan pada mata kuliah psikologis umum. Nah, jadi dari kalimatnya aja sudah bisa kita pahami bahwa ini merupakan kalimat ucapan syukur kepada Tuhan. Baru paragraf keduanya, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Di sini disampaikan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologis umum yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini, dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Untuk paragraf ketiga ini menyangkut tentang permohonan maaf penulis kepada pembaca, karena yakin bahwa di paragraf ketiga ini di makalah ini mungkin banyak kesalahan. Jadi di sini dicantumkan dalam penulis makalah ini sadar bahwa banyak yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik, dan pertanyaan sehingga makalah ini dapat berguna di masa yang akan datang. Kata berguna di masa yang akan datang merupakan harapan penulis kepada pembaca. Baru dicantumkan di sini penulis, baru kelompok 5. Oke. Sampai di sini di kata pengantar udah paham. Baru daftar isi. Daftar isi ini merupakan halaman dari setiap lembar. Perlu diketahui bahwa dalam penomoran itu cover dikasih Romawi 1, kata pengantar Romawi 2, daftar isi Romawi 3. Jadi ini penomoran cover, kata pengantar, dan daftar isi ini menggunakan angka Romawi.
Sementara untuk bab 1 sampai daftar pustaka itu menggunakan angka biasa. Misalnya 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 2, 1.3 tujuan penulisan, 2, 2.1 pengertian, dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini kok 1.1 dari mana? Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa satu paling ini, yang ini, itu berarti bab 1, menunjukkan bahwa ini bab 1. Sementara 1 di depannya itu berarti angka 1, artinya halaman 1. Kemudian 1 di belakang ini, 1 ini berarti babnya, sementara 2 ini berarti nomor 2 yang di latar belakang 1, 2. Kemudian di nomor 3 juga nanti tujuan masa penulisan, jadi di 31.3. Kemudian untuk pembahasan, situ yang pertama 2.1, 2 berarti bab 2, 1 berarti nomor 1, 2.2 berarti 2 bab 2, 2 berarti nomor 2, urutan 2. Kemudian bab 3, 3.1 artinya 3 bab 3, 1 berarti urutan nomor 1 dari bab 3. 3.2 saran berarti nomor 3 babnya dan 2 urutannya. Daftar pustaka itu berarti daftar pustaka nomor 10. Oke, masuk pada bab 1. Pada bab 1 ini pendahuluan. 1.1 tadi latar belakang. Nah, apa saja yang termuat dalam latar belakang ini teman-teman? Pertama, apa masalah dari judul yang kita bahas? Jadi dilihat dari atas tadi, ini judulnya ingatan, memori, pikiran, dan otak. Dari judul ini apa yang menjadi permasalahannya sehingga perlu kita bahas? Oke, masuk pada bab 1, latar belakang. Di sini tertera bahwa di kalimat ini manusia pada umumnya memiliki kapasitas memori yang besar sehingga tidak dapat terhitung kapasitas yang dimilikinya. Namun, besarnya memori yang dimiliki tidak menjadi satu jaminan bahwa manusia tersebut memiliki daya ingat yang baik. Nah, di sini dapat kita ketahui dari kalimat ini sebenarnya bahwa di dalam memori itu terdapat satu permasalahan, yaitu bahwa besarnya memori tidak menjadi jaminan bahwa manusia tersebut memiliki daya ingat yang baik. Berarti dengan memori yang diperoleh tidak menjadi tolak ukur bahwa manusia itu memiliki daya ingat yang baik. Berarti dalam memori ini ada masalah dong kalau gitu. Kenapa? Dijelaskan lagi, banyak yang menggunakan memorinya hanya sekedar saja, tidak untuk memperdalamkan lagi, sehingga terdapat banyak ruang-ruang yang memiliki kekosongan, bahkan sama sekali tidak dapat dipergunakan dengan baik karena beberapa hal yang menjadi hambatan. Jadi dari sini udah jelas bahwa ini merupakan permasalahan dalam memori. Banyak yang memiliki memori yang kuat tetapi tidak mempergunakan sebaik mungkin. Makanya itu sangat penting kenapa judul ini dibahas. Oke, itu dalam latar belakangnya. Kemudian ini menjadi pengantarnya, kemudian otak ini menjadi pengantarnya setelah permasalahannya menjadi pengantar. Baru rumusan permasalahan. Nah, rumusan permasalahan ini teman-teman, ini sebenarnya berkembang dari judul. Tadi judulnya ini memori dan otak ya. Lalu apa saja materi yang termuat dalam judul itu? Itu dikembangkan oleh mahasiswa. Yang bisa menjadi ruang lingkup dari judul itu ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ingatan, memori, pikiran, dan otak? Ini dikembangkan oleh mahasiswa sendiri, bukan dari dosennya. Berarti yang penting berhubungan dengan judul. Terus apa saja jenis-jenis ingatan, memori, pikiran, dan otak? Kecenya, apa saja yang mempengaruhi ingatan, memori, pikiran, dan otak? Baru seterusnya bagaimana permasalahan ingatan, pikiran, dan otak. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah rumusan permasalahan ini cuma 4? Enggak. Itu bergantung dari penulis. Kalau ada 10, 20 pun, kalau penulis rasa itu sangat penting, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selagi konsepnya masih berhubungan dengan judul. Jadi masih berhubungan dengan judul ya.
Lalu untuk tujuan penulis 1.3 bagaimana? Nah, tujuan penulis ini tidak pernah lepas dari rumusan masalah. Misalnya bagian A rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan ingatan, memori, pikiran, dan otak. Berarti untuk bagian A ini juga yang menjadi tujuan penulisnya untuk mengetahui pengertian ingatan, memori, pikiran, dan otak. Bagian B-nya, apa saja jenis-jenis ingatan, memori, pikiran, dan otak. Maka di tujuan penulisnya untuk mengetahui jenis-jenis ingatan, memori, pikiran, dan otak. Jadi tidak pernah lepas dari rumusan permasalahan. Itu bab 1. Bab 2. Oke. Penulisan pada bab 2 ini sesuai dengan rumusan masalah. Bab 2 pembahasan bagian A tadi itu pengertian ingatan, memori, pikiran, dan otak. Maka di sini dicarilah sumbernya, ya apa aja materi yang berkaitan dengan ingatan, memori, pikiran, dan otak. Oke, ini banyak. Baru setelah dicari, baru ini 2 jenis-jenis ingatan, memori, pikiran, dan otak. Jadi daya ingat itu ada 2, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Artinya untuk penjabaran bab 2 ini isinya tidak pernah lari dari dari rumusan penulis permasalahan dan tujuan penulis. Oke, sampai di sini udah bisa dipahami ya. Saya percaya ini sangat-sangat dipahami dan teruslah disimak. Baru setelah itu masuk bab 3. Ini bab 3 penutup. Kesimpulan. Jadi kesimpulan ini merupakan intisari dari pembahasan. Lalu bagaimana cara menentukan kesimpulan? Kita berpatokan pada rumusan masalah. Jadi pada rumusan masalah pertama tadi untuk mengetahui apa itu pengertian pikiran dan otak. Maka di kesimpulan cantumkan ingatan dan otak, pengertiannya. Ingatan dan otak merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Baru cantumkan lagi kalimat berikutnya sesuai dengan rumusan masalah. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah pengertian ingatan dan otak ini harus sesuai dengan kalimat pada pembahasan? Tentu saja tidak. Pengertian ingatan dan otak bisa dikembangkan berdasarkan pemahaman penulis. Oke. Baru kemudian 3.2 saran. Terkadang kesalahan besar teman-teman. Dalam saran ini seringkali penulis makalah beranggapan bahwa saran itu berupa permohonan maaf. Artinya mereka meminta maaf kepada pembaca jika ada kesalahan. Padahal dalam bab 3 ini saran yang dimaksud bukan seperti begitu. Kalau permohonan maaf tadi itu udah masuk ke kata pengantar. Tapi saran yang dimaksud di sini adalah himbauan kepada pembaca. Misalnya nih saran ini, dalam meningkatkan daya ingat dan otak, maka perlu melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dan menjaga kesehatan sehingga proses mengingat dan belajar dapat menjadi lebih baik. Jadi ini merupakan saran penulis kepada pembaca bagaimana supaya ingatan dan memori dan otak itu bisa jangka panjang. Maka yang dilakukan adalah pembelajaran yang lebih baik lagi dan menjaga kesehatan. Itu menjadi sarannya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa dalam bab 3 ini berhubungan dengan saran, bukan perminta maaf penulis kepada pembaca. Oke, kemudian masuk ke daftar pustaka. Seringkali daftar pustaka ini menjadi satu permasalahan ya dalam kepribadian setiap orang. Jadi di sini saya coba cari pembahasan. Saya alihkan ke Google. Oke. Di sini saya udah ketik jurnal ingatan dan memori sesuai materi tadi. Jurnal ingatan dan memori. Perlu kita perhatikan dulu teman-teman, apa itu jurnal? Jurnal itu sama halnya dengan artikel, hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan atau yang dilakukan oleh seseorang, diakui oleh pemerintah, telah diteliti, telah teruji, sehingga dipublikasikan.
publikasi itu sama halnya dengan dibagikan secara umum. Oke, misalnya nih, saya download nih. Ini jurnal ingatan. Jurnal itu sama halnya dengan sistem yang ada PDF-nya itu. Oke, saya coba download ya. Saya coba buka. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman ada jurnal. Ini bahasa Inggrisnya Development of the Memory Improvement in Learning. Kalau bahasa Indonesia, perkembangan memori dalam pembelajaran. Nah, oke. Ini pengembangan materi peningkatan daya ingat siswa dalam belajar. Ini bahasa Indonesianya. Pengembangan materi peningkatan daya ingat siswa dalam belajar. Misalnya nih teman-teman, saya kutip nih satu kalimat. Misalnya dari sini pendidikan adalah ini sampai dewasa. Oke. Ctrl C, saya Ctrl C. Ini contoh ya. Kemudian saya pindahin di sini. Misalnya nih, saya pindahin. Oh sorry. Oke, mohon maaf. Ini jurnalnya agak bermasalah, nggak bisa di copy. Saya coba cari yang jurnal yang lain. Oke, ini saya coba ya. Oke, ini terdownload teman-teman. Udah terdownload, saya coba buka. Oke, jadi ini memahami memori. Maka misalnya nih, saya coba ini kutip ini aja satu kalimat. Oke, baru saya Ctrl C. Setelah Ctrl C, baru saya ini Ctrl V. Oke teman-teman, jadi ini udah ada ya. Lalu saya kutip. Nah, di sini udah saya kutip. Ini yang saya kutip. Bagaimana cara mengutipnya? Pertama, biar kita tidak dikasih bilang kutip, maka ini saya perbesar dulu ya. Saya ini buka kurung. Ini kalimat yang saya kutip. Oke. Jadi di sini nama orang. Nah, kita lihat dari jurnal ini siapa yang ini. Di sini ada beberapa orang, Miti B. Septianingsi, Alexson, Nina Kurniah. Di sini saya ambil salah satu namanya, berarti Alexson. Oke, saya pindahin. Alexson. Oke. Alexson teman-teman. Sorry. Oke. Nah, di jurnal ini tadi kan, ini ada 3 orang penelitinya. Ada Mita Betty Umainingsi, Alexson, dan Nina Kurniah. Untuk mencantumkan di sini salah satu aja. Jadi saya ngambil Alexson, salah satu dari peneliti. Tapi gimana cara yang untuk mengetahui bahwa yang mengutip kalimat ini 3 orang? Nah, maka berguna DKK. Alexson DKK. Nah, DKK ini berarti yang meneliti jurnal ini lebih dari 1 orang. DKK udah, baru titik, spasi, baru tahun. Nah, tahun jurnal ini teman-teman di sini dicantumin 2017. Oke. 2017. Oh maaf, ini tadi di Alexson, ini setelah Alexson titik dulu, baru koma. Enggak deh, tetap Alexson koma baru titik DKK. Jadi tadi 2017 ya, 2017 itu tahunnya, baru titik 2. Nah, titik 2 ini apa? Itu halaman kutip. Nah, dari sini tadi kita kutipnya di halaman mana ya? Mana. Ya, ini yang kita kutip tadi. Nah,
Jadi bagaimana cara mengetahui halamannya? Ini. Nah, ini teman-teman. Halaman ini ada 88. Ingat, untuk mengutipnya bukan dihitung dari lembar awal, misalnya nih 1, 2, enggak. Tapi harus berdasarkan ini halaman lembaran yang tertera. Jadi di sini 88. Maka saya kutip, saya cantumkan halamannya 88. Itu untuk di kalimat ya. Nah, lalu bagaimana jika dibuat dalam bentuk daftar pustaka? Mudah teman-teman. Daftar pustaka. Kita ketik dulu ya. Daftar pustaka. Gimana caranya? Pertama, di daftar pustaka kita harus ngambil nama tadi, berarti tadi Alexson ya. Jadi Alexson. Baru setelah Alexson koma. Di sini teman-teman, dalam penulisan nama dibalik. Di sini kan Mita ya. Mita Betty Umainingsih. Nah, untuk penulisannya kita balik. Yang pertama dari depan ke belakang, berarti Umainingsih. Misalnya nih, ini aja. Misalnya nih, saya buat di sini aja dulu ya. Oh my god. Ini ya. Ini. Ctrl C. Oke teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini kan ini saya copy ya. Mita Betty Umainingsih ini namanya dari peneliti, dari jurnal. Ketika kita kutip, cantumkan ke daftar pustaka, maka kita balik. Pertama Umainingsih. Itu ya. Umainingsih. Oke. Baru spasi. Biar lebih singkat kita ambilin aja B, M. B-nya itu Betty. B, baru spasi T, baru koma. Oke, jadi di sini sampai udah paham kan? Nah, jadi di sini Mita Betty Umainingsih. Maka kita balik dari depan ke belakang. Umainingsih. Ini Umainingsih. Baru Betty, kita ambil B-nya, baru M. Beda nih. Oke. Baru kita dan kan ada 3 orang tuh. Oke, dan maka kita lihat siapa lagi. Ada Nina Kurniah. Di sini namanya Nina Kurniah teman-teman. Maka kita ambil Kurniah N. Kurniah spasi N. Oke, berarti udah mantap kan? Baru titik. Nah, ketika ini titik, artinya udah selesai, nggak ada lagi. Setiap daftar pustaka, setiap pembatas harus titik. Baru setelah titik, baru tahun. Tadi tahunnya 2017 teman-teman. 2017. Baru dikasih titik lagi. Baru buka kutip. Judul jurnalnya apa? Ini teman-teman. Jadi ini penerapan model pembelajaran memori untuk meningkatkan daya ingat dan prestasi belajar matematika. Ini kita kutip teman-teman. Oke. Ctrl C. Ini kita copy di sini, Ctrl F. Baru balas kutip, titik. Bentar ya, saya atur dulu ya. Oke. Baru ini jurnal apa? Jadi di sini kita tahu jurnalnya ini. Jadi di sini ada Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan. Nah, itu kita ambil teman-teman. Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan 72 _2. Itu tetap kita ambil.
Biasanya ini pernyataan ini kalau nggak di sini di halaman berikutnya ada, misalnya di sini lagi jurnal ilmiah teknologi pendidikan. Nah, kita cantumin di sini. Ctrl V. Oke. Lalu setelah itu halaman. Kita ngutipnya tadi halaman berapa? Berarti halaman 88. Jadilah dia daftar pustaka. Dia jadi daftar pustaka, teman-teman. Ya, ntar ya. Iya, jadilah. Lalu apakah ada lagi? Ada. Judul ini tadi, teman-teman. Kita garis miring. Setelah ini, jangan huruf kapital, tapi huruf biasa aja. Nah, jadi huruf biasa, nggak usah huruf kapital. Oke, lalu setelah itu ada untuk penulisan. Dalam penulisan makalah itu hurufnya Times New Roman. Ini Times New Roman. Baru ukurannya ada 12. Baru rata kiri, rata kanan. Oke, kemudian ini udah pas nih, nggak boleh sejajar. Ini harus masuk ke dalam. Iya. Artinya baris kedua ini, teman-teman, baris kedua ini nggak boleh sejajar di sini. Nah, jadi udah kan? Mungkin itu saja. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, silakan dikonfirmasi. Terima kasih. Semoga sangat membantu. Oke, shalom.